terutama buat yang yang sudah sepuh-sepuh lah ya. Yang sepuh-sepuh ini seharusnya bisa membackup yang muda-muda gitu. Betul. Ya, dengan kekuatan spiritual. Jadi yang tua-tua ini nggak usah lah ikut campur urusan yang muda-muda, misalnya urusan mengatur ya, negara, kalau sudah sepuh ya ibaratnya itu merestui, mendukung, ya kan, dengan kekuatan batin, dengan kekuatan spiritual, ya kan, mandito. Simbolnya kan jelas ya, putra putri bangsa kan, putra putri bangsa, generasi penerus ini biar yang berkarya, ini yang generasi muda, yang tua-tua itu gimana? Yang di bawah 50 tahun ya kan, mereka yang berkarya. Yang sudah di atas 50 tahun ya itu tadi ya, mendukung, merestui yang muda-muda ya dengan mandito tadi, ya kan, mandito. Jadi, ya kalau masih ada yang sudah sepuh berkeinginan ya diimbangi yang muda. Betul. Untuk mendampingi lah ya. Mendampingi. Sifatnya hanya mengayomi saja, seperti itu kan. Mengayomi saja. Jadi yang sepuh, yang tua mengayomi saja. Betul. Nanti kembali mendukung secara batin, secara spiritual, ya kan. Jadi nggak usah artinya ikut terlalu heboh. Ya kalau sudah sepuh itu kan mandito ya, seharusnya ya, gitu karena ya. Sudah waktunya. Jadi waktunya berpulang. Betul. Beri kesempatan pada yang muda-muda. Belum tentu yang muda itu pikirannya itu tak sepanjang yang tua. Tapi yang tua itu ya harusnya memberikan restu. Walaupun harus bersanding. Itu sifatnya mengayomi ya, itu pemirsa. Ya, jadi sekali lagi channel Prabu dan Ratu ini ya pembahasannya mengalir. Ya. Tidak bisa direncana. Jadi tergantung batin apa yang disampaikan oleh para leluhur. Makanya nggak ada oleh tulisan batin, ya kan? Oleh batin, ya mangga silakan. Kami di sini hanya sebagai media saja. Ya, mewadahi mereka untuk menyampaikan apapun yang ingin mereka sampaikan, ya, yang sesuai dengan Sang Hyang Madura, ya energi tersebut lah ya Kang Raga. Dan mungkin juga Kang Raga perlu sampaikan karena Kang Raga ini kan bisa dibilang ya guru spiritual ya. Nah bagi para spiritual generasi muda ya. Itu apakah wajib ini Kang Raga melakukan sesaji seperti ini Kang Raga? Bimbingannya mohon tadi yang sudah saya sampaikan ya, buat yang merasa sebagai sebagai bagian dari bangsa Nusantara, wajib nih ya, wajib untuk melakukan sajian ini, sesaji ini, ya kan. Ya itu tadi fungsinya adalah untuk mengingat. Ya, menghubungkan, mengkoneksikan dengan yang Nyi Rurusnya tadi ya. Maha misteri para leluhur. Maha misteri, step by step, sedikit demi sedikit akan terbuka. Apa yang menjadi misteri kehidupan yang masih sangat luas ini, step by step, sedikit demi sedikit akan terkuak. Ini dalam rangka juga kita memberikan pintu untuk terbukanya lah kebenaran atau seharusnya bangsa Nusantara itu seperti apa, tapi kan step by step, sedikit demi sedikit gitu ya Kang Raga. Betul Siap. Jadi sangat wajib yang merasa menjadi bangsa Nusantara sejati ya. Ya kalau mau dari ada buah ada apa kan mangga silakan. Itu kan pelengkap ya Raga. Tapi intinya ini ya. Dan itu lokal. Ya, sesuai dengan ininya seleranya masing-masing. Ya. Cuman yang wajibnya ini, yang ada di dalam nyirum ini, yang ada di dalam tempayan ini, bahkan dupa ini pun ya sifatnya di sini lokal juga, ya, tambahan saja. Ya biar tambah sakral gitu ya. Pakai menyan juga boleh ya. Nggak masalah. Dulu leluhurnya menyan ya, para leluhur dulu terdahulu. Cuman yang utama ini adalah ini ya. Bunga 7 rupa, ini nyiru atau tempayan, bambu dari bambu, kemudian cakrawala, kemudian ini adalah kelapa dan telur ayam kampung. Siap ya. Jadi untuk tayangan sementara cukup itu dulu sebagai pembuka ya. Karena kan masih banyak properti yang belum dipasang ya. Oh ya, nanti
Ini 1 minggu. 1 minggu. Dibiarkan 1 minggu. Nanti mau ditaruh di mana? Terserah. Ya, 1 minggu. Nah, terus kelapanya ini ditaruh di sudutan, mau di sudut rumah, di sudut kampung, ya kan, di sudut gang, pokoknya sudutan-sudutan ya, nggak harus sudut rumah, pokoknya arahnya sudutan-sudutan. Ya, pokoknya di pojokan-pojokan gitu lah. Ya. Nah, telurnya ini nanti dipecahkan di perempatan jalan atau di pertigaan jalan. Oh gitu. Boleh, ya kan. Terus bunganya? Nah, bunganya ini sebaiknya ditaburkan di makam. Kalau orang tuanya sudah meninggal, ya orang tuanya yang sudah meninggal. Orang tua, keluarga. Atau ke tempat yang para leluhur sakti lah ya. Atau makam-makam terdekat boleh ya. Para leluhur yang disakralkan boleh. Utamakan orang tua dulu, keluarga gitu. Kalau jauh mungkin bisa dipaketkan juga. Betapa sakralnya loh ya, ini sampai saya paketkan juga kalau yang punya hajat-hajat yang bertujuan dengan hajat-hajat pemerintahan atau kekuasaan juga ada bagian dari sini nanti ya. Ada. Jadi caleg kan juga iya. Jadi bahkan presiden lah ya. Bisa. Bisanya beneran bukan? Sangat bisa sekali. Nah, gitu maksud saya. Iya. Ya daripada harus seorang pemimpin yang baik itu kan sebenarnya itu harus ada restu ya. Dari seorang guru. Minimalnya dari wakil guru. Ya kan? Jadi bukan memohon-mohon dari rakyatnya. Iya, itu yang asli ketiban Wahyu ke Prabon ya, itu betul. yang benar-benar ketiban Wahyu ke Prabon itu nggak ada istilahnya kita memohon ke rakyat untuk dipilih, apalagi kita tebar-tebar. Maaf ya, mungkin ya berbagilah itu kalau menurut saya ya. berbagi. Pemimpin yang sejati ya kan itu tidak seharusnya memohon dukungan kepada rakyatnya. Karena hati nurani rakyat akan memilih. Iya, gitu loh. Kalau misalnya cuman ya karena sistem yang berlaku ya kan, karena sistem yang berlaku ini kan sistem demokrasi ya kan? Betul. Di mana kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, ini yang sebetulnya ini salah kaprah. Ya, nanti kan dari sisi kedua kita bahas lebih. Iya, ini sebetulnya salah kaprah ini ya. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Gitu. Tapi rakyatnya banyak menderita loh. Nah, ini. Ya, ini kita bahas nanti. Kita hanya memberikan clue-cluenya. Memang dari kanal Prabu Ratu ini bukan cuma membahas dari segi spiritual yang terlihat kesannya mistis, tapi memang ini menyangkut pemerintahan secara batin yang efeknya pun juga secara lahir Kang Raga. Betul. Jadi keprabuan itu sendiri adalah berupa tatanan peradaban luhur yang mengatur tentang peradaban luhur, sedangkan keratuan ini yang mengatur kemakmuran berkaitan dengan kesejahteraan, pemerintahan, kemakmuran, kesejahteraan yang berkaitan dengan kekayaan ini urusannya keratuan. Nah, keprabuan urusan tatanan peradaban luhur. Tapi kita panggilnya masyarakat ya, karena kalau rakyat itu kan kerajaan ya. Iya, kalau di demokrasi sebetulnya nggak boleh nggak punya rakyat. Yang punya rakyat itu raja. Ya, raja ataupun ratu ataupun prabu itu yang punya rakyat. Kalau di pemerintahan demokrasi masyarakat nggak boleh itu. Ya. Nanti kita bahas nantilah. Karena kan ini kita membicarakan peradaban yang penuh dengan adab lah ya. Adab yang benar, yang sejati. Ya, kita berharap juga dari tayangan kita mereflek ke pemerintahan kita untuk Indonesia maju. Betul. Cukup. Dulu. Baik pemirsa, pembahasan kita launching perdana pra launching. Nah, saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjut sesi berikutnya pembahasan yang mengalir sesuai gerak energi seperti apa. Terima kasih pemirsa.
Salam segala salam. Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa.